Audio Jungle. Ya, orang Medan ya. 1, 2, 3, iya. Holo. Holo, 1, 2, 3. Oh, siap Abang Daya. Tadi berapa yang thumbnail? Jadi agenda pada hari ini adalah tanggapan dari eksepsi kami, ya kan, yang kita layangkan 2 minggu yang lalu, seperti itu. Dan cukup mengejutkan, ternyata ada hal-hal yang di luar dugaan kami terhadap tanggapan jaksa. Tapi nggak apa-apa, artinya itu biar nanti ketua pengadilan yang memikirkan secara arif dan bijaksana, karena kami melihat sendiri proses ini sudah seperti dipaksakan. Kenapa kami katakan paksakan? Karena proses ini sudah ada assessment, tapi assessment itu tidak dilampirkan. Seharusnya apabila memang dia adalah seorang pecandu, janganlah dihukum seperti layaknya dia adalah seorang pengedar. Seperti itu. Negara ini mau sampai kapan, Buli? Nah, bila rekan-rekan mau melihat itu di Polres Jakarta Pusat, isinya semua pengedar. Tidak ada satupun pasal 127 pengguna. Makanya kami sangat-sangat heran. Dan adapun perkara ini adalah perkara yang murni bukan dasar daripada klien kami adalah penjual atau pengedar, melainkan disetting, boleh digarisbawahi, disetting oleh pihak Polres Jakarta Pusat. Saya katakan itu oknum ya. Kenapa kami katakan demikian? Karena klien kami itu pulang bekerja dari Transjakarta, ada salah satu tersangka yang di dalam disuruh penyidik menggunakan handphone. Nah, kami jadi berpikir apakah di dalam penjara itu boleh menggunakan handphone, lalu digunakan untuk menghubungi klien kami. Nah, akhirnya klien kami menyuruh lagi kawannya bejuri, karena klien kami memang nggak pernah tahu di mana membeli narkoba itu sendiri. Seperti itu. Nah, jadi hasil daripada asesmen BNN itu menyatakan klien kami itu mengalami gangguan mental, ya kan? Tapi kami heran, ibaratnya jaksa di sini seperti membalikan situasi, karena surat eksepsi itu surat asesmen itu sudah ada. Itu 1 bulan setelah pengajuan, dan yang mengajukan pun Kompol dari Kasat Reskrim Kasat Narkoba Polres Jakarta Pusat. Itu sudah diajukan oleh mereka, ya kan? Tapi oleh kejaksaan tetap memaksakan menggunakan pasal 114. Nah, jadi dari sini kita menggugah majelis hakim supaya hati dan pikirannya terbuka, dan kita pun sudah menyajikan data tadi di dalam hasil psikiater dari Rumah Sakit Sulianti Saroso menyatakan klien kami harus secara intensif dilakukan cross check secara kejiwaan. Itu seperti itu. Dan kita sudah lampirkan ke dalam, dan mohon supaya majelis hakim memberikan putusan sela yang seadil-adilnya bagi klien kami, karena klien kami sudah dibuktikan dari BNN, dari Rumah Sakit Sulianti Saroso bukanlah seorang pengedar, melainkan pemakai. Sudah jelas dikatakan demikian. Jadi asesmen itu mengatakan harus direhab, bukan untuk dipidana, bukan untuk menjalani hukuman pidana, seperti itu. Narkobanya bisa nggak? Narkobanya yang kita lihat sih itu sabu-sabu. Berapa gram? Nah, ini yang menjadi menarik, karena di dalam mereka memaksakan beratnya 1,1 bruto, sementara berat netonya di dalam surat dakwaan 0,8. Nah, kalau di dalam peraturan kejaksaan itu tidak masuk unsur ke dalam unsur sebagai seorang pengedar. Kalau 0,8 masuknya adalah pemakai, bukan pengedar, tetapi dia sendiri yang memberikan tulisan di dalam dakwaannya 0,8, ya kan? Tetapi selalu disebutkan dalam persidangan 1,1 berat bruto. Nah, seperti itu. Nah, ini pengajuan rehabilitasi ditemukan di mana narkobanya? Di rumah apa? Narkoba itu. Jadi begini. Sabu-sabu itu. Jadi begini. Ini menarik karena kenapa? Definisi pengedar berarti harus ada yang menerima. Sementara yang menerima ada di dalam penjara. Ini harus jadi perhatian penegakan hukum bagi kita semua. Apakah bisa di dalam penjara memesan narkoba? Betul. Kalau begitu siapa yang memesan? Mereka mengatakan undercover buying. Siapa yang membiayai? Seperti itu. Penyidikan, oknum kah atau siapa? Sementara di dalam penjara si tersangka yang bernama Uni Syarifuddin ini tidak bisa menggunakan handphone, tetapi difasilitasi.
Karena pengakuan Sarifudin, dia yang mengontak, menghubungi klien kami untuk memesan narkotika. Seperti itu. Agenda sidang selanjutnya apa, Pak? Agenda sidang selanjutnya putusan selah. Kapan itu? Selasa depan? 17. Tanggal 17 ya? Tanggal 17 hari Kamis. Tanggal 17. Nah, jadi kalau ini kan